untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat siang juga untuk siswa-siswi SMA Stella Gracia Atambua. Jadi baik, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang perangkat keras komputer khusus untuk kelas 10. Jadi sebelum Ibu masuk pada materi hari ini, Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan apa saja komponen penting dari sebuah sistem komputer, di mana pada komponen penting komputer ini ada salah satu komponen yang materinya Ibu bawakan pada hari ini, yaitu hardware atau perangkat keras komputer. Jadi baik, komponen utama komputer itu ada 3. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras itu sendiri yang bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Yang berikut, komponen yang kedua adalah software atau perangkat lunak, yaitu sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat keras komputer. Dan komponen yang ketiga adalah brainware atau pengguna komputer atau biasa disebut dengan user. Jadi dari ketiga komponen di atas tidak dapat dipisahkan karena komponen-komponen tersebut merupakan komponen dasar yang mempunyai fungsi saling melengkapi. Jadi jika salah satu komponen tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai sebuah sistem komputer. Jadi baik, kita masuk pada materi hari ini, yaitu tentang perangkat keras komputer. Ya, baik. Jadi pada materi perangkat keras komputer ada 2 indikator pembelajaran, yaitu yang pertama adalah tentang pengertian hardware, lalu yang kedua macam-macam perangkat keras, dan yang berikut tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah agar siswa dapat mengetahui pengertian dari hardware, dan yang berikut agar siswa dapat mengetahui macam-macam perangkat keras atau hardware. Baik, yang pertama kita lihat pada pengertian dari perangkat keras komputer. Jadi hardware atau perangkat keras komputer merupakan segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan pengguna. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Jadi secara garis besar, contoh dari perangkat keras komputer itu seperti mouse, lalu ada keyboard, ada monitor, ada hard disk, ada motherboard, dan masih banyak lagi perangkat keras yang lainnya. Akan tetapi, secara khusus perangkat keras yang tadi sudah disebutkan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok perangkat masukan, lalu yang kedua adalah perangkat proses, dan yang ketiga adalah perangkat output, lalu yang keempat adalah perangkat penyimpan. Berikut cara kerja dari macam-macam perangkat keras komputer dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, mari kita lihat unit masukan, yaitu merupakan alat untuk memasukkan data atau program untuk diolah oleh komputer sehingga menghasilkan sebuah informasi. Contoh yang pertama saya ambil di sini adalah perangkat mouse, di mana perangkat mouse ini digenggam untuk mengarahkan kursor. Biasanya mouse berisikan 2 tombol atau lebih, dan terdapat bola atau laser atau pemindai di bagian bawahnya. Yang berikut jenis-jenis mouse ada 3, yaitu jenis mouse serial, PS2, dan USB.
Jadi bentuk dari mouse ini adalah sama, tapi yang membedakan antara mouse serial PS2 dan USB itu adalah pada portnya. Jadi pada mouse dengan port serial itu bentuk portnya adalah bulat, lalu pada port USB itu bentuk portnya sama seperti port pada flash drive. Lalu yang ketiga, port serial itu bentuk portnya hampir sama dengan port pada kartu VGA atau port pada ini kabel VGA. Yang berikut adalah fungsi mouse. Fungsi yang pertama untuk menggerakkan kursor atau printer. Lalu fungsi yang kedua untuk melakukan scroll up atau scroll down. Lalu yang ketiga, melakukan klik kiri dan klik kanan atau membuka dan menutup aplikasi atau program. Yang berikut adalah contoh peralatan input yang kedua, yaitu keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras yang dipenuhi dengan berbagai tombol yang mewakili angka, huruf, dan beberapa fungsi khusus. Fungsinya sebagai alat untuk menginputkan atau memasukkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol, dan kemudian disampaikan kepada CPU atau Central Processing Unit atau pusat pengolah data yang selanjutnya diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Pada umumnya, keyboard QWERTY mempunyai tombol atau papan ketik dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama adalah alphanumeric key. Tombol alphanumerik terdiri atas huruf-huruf, angka, dan juga simbol. Yang kedua adalah numeric key. Tombol numerik terdiri atas angka-angka dan operasi seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan enter. Yang berikut adalah function key. Tombol function terdiri atas tombol escape, tombol fungsi F1 sampai dengan F12, print screen, delete, home, end, page up, page down, tab, caps lock, enter, dan spasi. Yang terakhir adalah control key. Tombol control key terdiri dari tombol panah atas, panah bawah, panah kiri, dan panah kanan. Yang berikut contoh peralatan input scanner, di mana scanner ini merupakan alat untuk mengubah teks atau gambar, misalnya foto, dokumen, dan kwitansi menjadi gambar digital. Hasilnya bisa diedit sesuai dengan kebutuhan dan juga bisa menyimpannya dalam komputer ataupun dapat langsung mencetak hasil dari scanning tersebut menggunakan alat cetak berupa printer. Baik, yang kedua kita lihat pada unit proses atau proses device. Unit proses yang berada dalam komputer adalah Central Processing Unit atau biasa disingkat dengan CPU. CPU merupakan otak atau pengatur suatu sistem yang mengolah data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Unsur penting dalam CPU yaitu Arithmetic and Logic Unit dan Control Unit. Arithmetic and Logic Unit adalah sebuah alat yang bertugas melakukan operasi perhitungan dan logika dalam komputer. Yang berikut adalah Control Unit, merupakan sebuah alat pengontrol yang berada dalam komputer yang memberitahukan unit masukan mengenai jenis data dan waktu pemasukan. Jadi ketika seorang user atau pengguna komputer menginput data berupa data perhitungan atau operasi matematika, maka tugas dari unit kontrol ini dia akan mengirimkan data tersebut ke unit Arithmetic and Logic Unit untuk diolah sebagaimana
tugas daripada Arithmetic and Logic Unit ini adalah sebagai unit yang bertugas untuk melakukan operasi perhitungan dan logika dalam komputer. Berikut perangkat-perangkat alat proses. Yang pertama adalah casing. Casing merupakan otak pembungkus perangkat keras atau hardware di dalam CPU agar terhindar dari kotoran dan sentuhan tangan. Pada casing terdapat tombol yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan komputer. Tombol untuk menghidupkan dan mematikan komputer bentuknya bermacam-macam, tetapi setiap tombol on atau off memiliki simbol O. Alat proses yang berikut adalah power supply. Power supply atau pencatu daya adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi memberikan tegangan dan arus listrik pada komponen-komponen lainnya. Pada dasarnya, power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi sumber daya yang dibutuhkan oleh berbagai perangkat elektronik lainnya seperti motherboard, hard disk, dan perangkat keras lainnya. Perangkat proses yang ketiga adalah motherboard atau disebut dengan papan induk. Merupakan papan sirkuit yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip BIOS, port, slot, dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Perangkat proses yang keempat adalah prosesor atau pusat pengolah data. Merupakan sebuah chip sebagai pengolah utama dan pusat pengendali berbagai perangkat komputer. Prosesor disebut juga sebagai otak daripada sebuah komputer. Perangkat proses yang berikut adalah memori. Merupakan alat yang berfungsi mengolah data dan instruksi serta menyimpan informasi. Semakin besar kapasitas memori yang digunakan, semakin banyak data maupun perintah yang dapat disimpan. Yang berikut adalah sound card. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media pengolah data berupa audio atau suara yang menghubungkan antara perangkat penghubung masukan berupa suara seperti mikrofon ke dalam sebuah komputer. Perangkat proses yang berikut adalah VGA atau Video Graphic Adapter. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan monitor. Jadi VGA ini tidak selamanya harus dihubungkan dengan layar monitor. Biasanya kalau orang mau menyampaikan atau menyajikan materi dalam bentuk PowerPoint, biasanya orang menggunakan proyektor, dan dari proyektor itu ada port untuk VGA. Jadi VGA ini bukan hanya untuk menghubungkan monitor dengan motherboard, jadi atau bisa juga dihubungkan dengan proyektor. Yang berikut adalah unit yang ketiga, yaitu unit keluaran atau output device. Unit keluaran adalah alat untuk menampilkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh CPU atau Central Processing Unit. Beberapa alat unit keluaran diantaranya sebagai berikut. Jadi alat keluaran ini ada yang informasinya ditampilkan dalam bentuk soft copy, lalu ada juga yang ditampilkan dalam media hard copy atau seperti media dalam bentuk kertas. Yang pertama kita lihat alat keluaran monitor. Adalah sebuah perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer atau user atau disebut dengan brainware.
Informasi yang ditampilkan dalam bentuk soft copy atau hanya bisa dilihat, tidak bisa diraba. Yang berikut adalah alat output printer. Printer adalah peranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Pada dunia komputer, printer merupakan perangkat tambahan atau periferal yang menampilkan hasil tulisan atau gambar di sebuah kertas atau sejenisnya. Yang berikut adalah alat output proyektor. Proyektor adalah perangkat keras yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding dan membuatnya terlihat lebih besar. Dengan kata lain, proyektor merupakan alat untuk membantu menampilkan gambar, video, maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar, bisa juga ke permukaan data seperti tembok. Proyektor sangat bermanfaat untuk membantu seseorang dalam hal presentasi dan memaparkan penjelasan atau presentasi dalam bentuk teks, gambar, animasi, atau bahkan video. Perangkat output yang berikut adalah speaker. Speaker komputer adalah perangkat output pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses dari CPU berupa suara atau audio. Speaker akan mengeluarkan suara yang diputar dalam komputer, baik dari musik player maupun suara video. Speaker komputer memiliki bentuk yang sangat beragam. Ada yang memiliki ukuran yang kecil, sedang, maupun speaker dengan ukuran yang sangat besar. Kekuatan dalam mengeluarkan suara pun tergantung juga berbeda-beda tergantung dari besarnya tegangan yang digunakan. Baik, yang berikut kita masuk pada unit penyimpan atau storage device. Unit penyimpanan atau storage device adalah suatu media yang dapat menyimpan data secara permanen dalam jangka waktu yang lama, sehingga suatu saat data tersebut dapat diambil atau dibaca kembali. Berikut beberapa macam unit penyimpanan. Yang pertama adalah hard disk. Salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile memory atau permanen, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Perangkat penyimpan yang kedua adalah flash disk atau flash drive. Adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user atau pengguna komputer. Yang berikut adalah compact disk atau CD. Adalah perangkat yang digunakan sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik. Penyimpanan pada media ini bisa mencapai 200 MB. Jadi baik, sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Materi yang Ibu sampaikan hari ini sudah selesai. Ibu akan mengambil kesimpulan dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi kesimpulan yang pertama, hardware itu merupakan piranti atau komponen keras dari komputer dalam bentuk fisik yang sifatnya dapat dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Lalu kesimpulan yang kedua, macam-macam perangkat keras hardware itu ada 4. Yang pertama adalah perangkat input, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan atau menginput data ke dalam komputer. Lalu yang kedua adalah perangkat proses, perangkat yang berfungsi untuk mengolah data yang sudah dimasukkan melalui perangkat input. Lalu yang ketiga adalah perangkat output, yaitu perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan dari perangkat proses. Lalu yang keempat adalah perangkat penyimpan yang berfungsi sebagai media penyimpanan. Terima kasih. Baik adik-adik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin berpesan bahwa tugas utama seorang pelajar itu adalah belajar. Jadi Ibu harapkan semoga adik-adik tetap semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Apabila ada adik-adik yang belum sempat mendengarkan materi yang Ibu sampaikan hari ini, dapat ditonton langsung di channel YouTube Stella Gracia di bawah ini. Terima kasih.